A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Afatu'minuna. Apakah kamu sekalian percaya bi ba'dil kitab dengan sebagian Alkitab? Wa huwal fida'u, dan dia adalah tebusan. Wa takfuruna bi ba'din, dan kamu sekalian kufur dengan sebagiannya. Wa huwa tarkul qatli, dan yaitu meninggalkan membunuh. Wal ikhraju, dan mengusir. Wal muzaharatu, dan menampakkan. Fama jaza'u, maka tiadalah balasan mayyaf'alu zalika, orang yang melakukan yang demikian itu, minkum, dari kamu sekalian, illa, kecuali khizyun, kehinaan, hawanun, kehinaan, wazillun, dan kedinaan, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Waqad, dan sungguh, kharaju, mereka semua mengusir, biqatli, dengan membunuh, Quraizatun, Bani Quraizah, Nafiyun Nadir, dan menolak Bani Nadir, ila Sam, ke negeri Sam, wa dorobal jizyati, dan mengambil tebusan, wa yaumal kiamati, dan pada hari kiamat, yuraduna, mereka dikembalikan, ila asadil azab, kepada azab yang sangat pedih. Wa mallahu, dan tiadalah Allah, bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa-apa yang kamu sekalian lakukan, bil ya'i wat ta'i, dengan ya dan ta. Ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya, mereka itu orang-orang yang menukarkan kehidupan dunia bil akhirati, dengan akhirat. Bi anna asaruha alaiha, dengan mereka membelinya atas akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka tiadalah keringanan bagi mereka siksaan. Walahum yunsurun, dan tiadalah bagi mereka pertolongan. Yabna'una minhu, yang akan menolak mereka dari azab. Titik, sampai situ. Berapa ayat? 2 ayat ya. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian dari tafsir Jalalain, yang di dalamnya 2 ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi, yang dimana mereka perilakunya percaya kepada Alkitab separuh-separuh, artinya tidak menyeluruh. Ketika ada perkara yang menguntungkan, mereka percaya. Namun ketika ada perkara yang merugikan mereka, maka mereka tidak mempercayai. Inilah perilaku Yahudi yang terus terbawa hingga sampai zaman baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan Yahudi yang ada sekarang? Sama. Hingga sampai hari kiamat, ayat ini tetap relevan. Hingga sampai hari kiamat, itulah yang terjadi kepada orang-orang Yahudi. Makanya kalau ada orang yang berkata ayat Al-Quran, begitu juga hadis sudah tidak relevan lagi dengan zaman yang ada, berarti bukan hadis atau Qurannya yang gak relevan. Yang gak relevan adalah otaknya. Kan ada sekarang yang ngomong begitu kan? Mau siapapun dia. Kenapa? Karena yang namanya ayat Al-Quran itu menjadi satu nas hukum, sekaligus ketetapan Allah, yang Allah lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya dan perilaku mereka selama hidup di alam dunia. Nggak mungkin dirubah-rubah. Begitupun dengan hadis baginda Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin mengatakan sesuatu
kecuali atas wahyu yang diberikan Allah. Nah, di sini kita lihat apa yang kemudian ditegur oleh Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Allah bertanya, "Afa tu'minuna bi ba'dil kitab?" Apakah kamu sekalian beriman, percaya dengan sebagian isi Alkitab? Apa itu yang mereka percayai? Wa huwal fida, yaitu pada saat mereka menerima tebusan dari golongannya sendiri. Padahal apa? Hal yang dinamakan tebusan ini ada aturannya. Tidak sembarangan mereka untuk menetapkannya. Wa takfuruna bi ba'din, dan mereka kufur dengan sebagian Alkitab. Apa itu? Wa huwa tarkul qatli, mereka meninggalkan untuk membunuh. Contoh, ketika ada orang yang berharta yang seharusnya mereka bunuh karena membunuh, ternyata diganti hukumnya cukup dengan membayar tebus. Ada nggak? Zaman sekarang ada nggak begitu? Artinya apa? Hukum bisa dibayar. Banyak kan? Begitu orang yang melakukan perbuatan demikian di antara kamu sekalian, mau itu orang Yahudi ataupun bukan, illa khizyun, kecuali mereka akan mendapatkan kehinaan. Hawanun ziwazilun, kehidupannya akan hina din. Jadi jangan dianggap nih orang yang berani mempermainkan hukum itu bakalan makmur hidup, bakalan senang hidup di alam dunia. Enggak. Yang dikatakan Allah khizyun, kehinaan, hina dina hidupnya di alam dunia. Buktinya sampai sekarang tuh enggak tenang-tenang aja, belum. Kita akan melihat bagaimana kehinaan. Di mana itu? Fil hayati dunya. Pertama, di dalam kehidupan dunia. Lihat orang-orang Yahudi. Kurang hina gimana? Asal dengar orang Yahudi disumpahin orang. Benar? Dia melakukan perbuatan apa aja, nggak pernah disenangin orang. Harta itu cuma olahraga. Dan kemarin tuh, pasukan Yahudi memasuki lapangan sepak bola. Baru mau main bola udah ditakolin orang. Coba dah bayangin. Kurang hina bagaimana? Padahal apa yang dilakukan kan banyak dilakukan orang juga. Main bola, tapi nggak seperti mereka. Baru masuk lapangan bola sudah ditakolin orang, ditimpukin orang. Coba bayangin. Di dalam kehidupan dunia saja sudah begitu. Bagi orang yang berani mempermainkan hukum yang ada di dalam Alkitab. Nah, di dalam kehidupan dunia ini jelas betul. Makanya dikatakan wa qad kharaju bi qatli Quraisyah wa nafiyun nadir ila sam wa darabal jizyah. Di antaranya nih, mereka yang seharusnya diusir adalah Bani Quraisyah. Begitu juga dibunuh. Ternyata apa? Mereka gonta-ganti itu semua. Di antaranya Bani Nazir dengan cara cukup membayar jizyah atau sebut tebusan. Bisa dibayangin. Nah, kalau nih yang menerima tebusannya, iya kalau 1-2 orang sedikit jumlahnya. Bagaimana kalau satu suku? Contoh nih, suku Jawa bayar tebusan, berapa banyak suku Jawa? Ayo dah. Apa pemerintah kagak kaya kalau begitu? Dari tebusan aja udah kaya. Satu orang dipintain berapa? Tergantung kemampuannya, kan begitu kan? Nah, inilah yang terjadi. Orang-orang Yahudi perilakunya begitu. Di dalam Alkitabnya tidak menyarankan itu. Orang yang usir lagi, orang yang bunuh lagi, kan begitu. Tapi mereka gonta-ganti, cukup dengan bayar jizyah tebusan, maka semuanya selesai. Di kita kira-kira begitu enggak? Belum ketahuan. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab
Dan nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan sepedih-pedihnya azab. Apa pedihnya azab buat orang yang melakukan ini? Kan kita lihat. Ar-Rasi wal Murtasi, Binar, yang nyogok apa yang disogok. Udah nggak pakai haram lagi hukumnya enggak. Kalau lain kan hukumnya pakai haram. Tapi yang namanya nyogok, menyogok, dijual beli hukum kayak begini, nggak haram. Cuma neraka langsung. Jadi nggak ada pakai haram lagi udah. Kenapa? Lo danta. Ya kan? Ar-Rasi wal Murtasi, Binar, yang nyogok sama yang disogok masuk neraka. Jadi udah nggak pakai ada hukum haram lagi, udah lewat udah ini mah. Ya langsung aja udah ke dalam neraka. Inilah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan ingat, wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tiadalah Allah itu lalai. Artinya apa? Nggak bakalan inget dengan apa-apa yang kamu sekalian lakukan. Allah mah kagak pernah begitu. Kenapa? Allah bilang innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Siapa saja yang melakukan perbuatan ini, siap-siap tunggu balasannya. Di dunia Allah berikan kehinaan, di akhirat azabnya pedih. Makanya lihatlah orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Kita lihat bagaimana perilaku anaknya yang bisa menghinakan diri. Bagaimana perilaku istrinya yang bisa menghinakan diri. Dan keluarganya. Punya harta tapi tidak pernah menyenangkan buat dia. Punya keluarga tidak pernah menenteramkan buat dia. Punya anak nggak pernah menyegarkan matanya. Artinya apa? Neraka buat dia di dunia. Di akhirat nggak usah pakai ditanya. Di dunia aja udah neraka, apalagi di akhirat. Itulah buat orang yang berani mempermainkan hukum di dalam Alkitabnya. Selanjutnya, ulaikal ladzina starawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang menukar atau memperjualbelikan kehidupan dunia dengan akhirat. Maksudnya apa? Mereka berani membayar akhiratnya dengan kehidupan dunia. Demi kesenangan dunia, hukum mereka abaikan. Demi kesenangan dunia, tidak ada lagi aturan di dalam kehidupan. Dan lihat orang-orang yang melakukan itu. Nauzubillah, sampai matinya aja susah. Sekalinya mau dikubur, coba lihat ya. Puting beliung nyampe. Itu baru di dunia. Di akhiratnya, nah di dalam kubur dan ditungguin sama malaikat, gitu kan? Makanya Allah bilang, fala yukhaffafu anhumul azab, maka tiadalah keringanan bagi mereka siksaannya. Jadi nggak diringanin sama Allah buat yang kayak begitu. Allah beratkan malah asyaddil azab. Nggak ada keringanan buat mereka. Walau hum yunsurun, dan tiadalah mereka itu diberikan pertolongan. Nggak ada yang mau nolongin. Kenapa? Boro-boro mereka mau nolongin. Masing-masing tadi kan? Ya. Masing-masing menanggung amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Maksudnya yamnauna minhu, nggak ada yang bisa menolak atau mencegah orang ini mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan bagaimana nih orang-orang yang berani melakukan perbuatan tersebut, siksaannya betul-betul dilipat gandakan. Pertama, dibangkitkan dari kubur, keadaan perut mereka tuh seperti gunung gedenya. Seperti gunung gede. Kalau tiba dibilang buncit mah kecil. Oh, perut lu buncit ya, kecil. Gendut ya, kecil. Coba nanti kita lihat di sana. Perutnya itu sebesar gunung. Kok bisa jalan? Inilah kehebatannya di hari kiamat. Isinya apaan? Isinya ular dengan kalajengking. Itu yang terjadi. Kemudian apa lagi? Ada yang mengatakan badan mereka ini putus-putus. Jadi kepala, tangan, kaki itu putus. Cuma bisa jalan. Jadi kalau melihat yang aneh-aneh tadi sono.
badannya putus di seluruh anggota badannya, tapi bisa jalan. Ini tergantunglah seberapa besarnya mereka melakukan perbuatan seperti ini. Intinya apa? Peringatan buat kita bahwa tentang masalah hukum jangan dipermainkan atau dibolak-balikan, diringan-ringankan. Semakin kau meringankan hukum, semakin pedih azabmu di dunia dan di akhir. Dan belum pernah ada sejarahnya orang yang berani meringankan dan menggonta-ganti hukum tenang hidupnya di alam dunia, apalagi di akhir. Coba kita lihat. Mohon maaf nih, pengacara, hakim, apalagi jaksa, pokoknya begitu dah. Yang berkecimpung di dalam masalah hukum, kemudian berani dia jual belikan. Apa bedanya dengan orang Yahudi? Orang Yahudi itu orang pertama kali yang berani mempermainkan hukum dan gak tanggung-tanggung. Hukum Allah, bukan hukum pidana, hukum perdata. Kalau hukum pidana perdata kan buatan manusia, terutama hukum di Indonesia kan dari zaman Belanda kan, sampai sekarang tuh belum digonta-ganti. Itu hukum manusia saja begitu. Apalagi hukum Allah. Yang ketetapannya ada di dalam kitab mereka, termasuk kita dalam Al-Quran. Jangan digonta-ganti. Halal ya halal, haram ya haram, gitu ya. Kenapa? Udah jelas. Nah, mereka masuk ke satu hukum yang dikatakan remeng-remeng. Tahu remeng-remeng? Mutasabih, halal belum, haram juga belum. 50-50. Itu sekarang yang masuk begitu tuh. Bagaimana cara masuknya? Dengan pikiran mereka. Mencoba mengatakan, kalau sedikit mah agak kali. Kan gitu kan? Nah kalau ini nggak ngapa-ngapa lah. Ada nggak begitu tuh? Ini mau bukan nyogok, cuman hadiah. Ada begitu. Ini mah bukan rentet, bunga. Cakep kan bahasanya? Cakep. Jadi cuman polesan doang bahasa yang memperindah, gitu kan? Bukan banyak pula macam-macam. Itu kalangan kecil-kecil itu tadi tuh. Bukan nyogok, mau buat beli rokok doang, gitu kan? Orang kecil. Iya. Coba kalau beli kapal, lain lagi udah bahasanya. Gitu kan? Ini buat rokok di kapal, tuh baru begitu bahasanya. Bener kan? Nah inilah. Jadi jangan sekali-kali begitu. Jangan digonta-ganti. Setiap hukum yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka jalankan dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan hukum negara yang berlaku. Kenapa? Karena kita diperintahkan sebagai seorang muslim kan? Kata Allah di dalam Al-Quran bagaimana? Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga wa ulil amri min, dan orang yang memerintah di antara kamu. Memerintahnya bagaimana? Yang adil, yang benar. Kalau merintahnya salah, dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak perlu taat kepada orang yang mengajak maksiat kepada Allah. Hatta itu orang tua kita. Enggak boleh, apalagi cuma pemerintah. Orang tua kita. Toh, nyolong lu toh. Jangan. Jangan. Gitu. Enggak boleh. Ya. Nah, memang dikatakan begitu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada kata taat patuh kepada orang yang menyuruh bermaksiat kepada Allah. Mau siapapun, guru nyuruh, tetap jangan. Kenapa? Bermaksiat kepada Allah. Taat kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan taat kepada manusia. Dan belum ada sejarahnya guru nyuruh begitu. Kalau ada guru nyuruh begitu, guru PA. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi ambil pelajaran dari ayat ini supaya kita betul-betul bisa taat dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan jangan diperjualbelikan hukum. Kenapa? Azabnya, kehinaannya dunia akhirat. Kita berlindung kepada Allah dari ini semua, ya. Begitupun dengan diri kita atau anak cucu kita nih, yang mungkin nanti punya jabatan, punya kedudukan, gitu ya. Hati-hati, pesenin mereka. Sebab apa? Kalau mereka mentaati, maka kita dapat pahala. Kalau mereka melakukannya, ya kita dapat dosa. Memang ada Ustaz dosa limpahan begitu. Kan ada yang nanya begitu kan? Nah, kalau dikatakan nggak ada, memang nggak ada.
Lalu kok bisa begitu? Ya dengan sebab lu berarti nggak bisa didik sebagai orang tuh. Orang tua. Maka anak jadi Rusak. salah siapa? Orang tua. Emang nanti kita di hari kiamat nggak ditanya, nggak diminta pertanggungjawaban. Diselesai kita dihisab nih. Bini kita nuntut. Bener? Bini kita nuntut. Lakinya masuk surga, bininya masuk neraka. Lah bini nuntut. Dia ngadu kepada, ya Rob, saya nggak rela suami saya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin dididik ketika hidup di alam dunia. Maka sekarang saya pengen masuk ke neraka bareng-bareng. Coba. Sama bini beres nih. Bini taat juga kebetulan. Anak kita misalnya ada 7. Bayangin coba berapa lama. Berarti Ustaz punya anak 2 ini. Lah gue juga kalau bandel sama juga. Gitu kan? Nanti begitu tuh. Ada tuntutan bagi seorang laki-laki. Beratnya di situ laki-laki, di dunianya berat, di akhiratnya berat. Tuntutan ada. Dosa limpahan memang nggak ada, tapi tuntutan pasti ada. Bahkan kata baginda Rasul, hatta itu cuma seekor kambing yang berantem, kemudian tanduk kambing yang satu patah, itu diminta pertanggungjawaban. Tuh kambing, apalagi kita manusia. Nggak ada yang bebas. Kita pernah mukul orang, di dunia bebas, di sono tetap. Jadi kira enggak. Ya, kita nih bisa berantem di mana-mana, kita pukul tuh orang. Kan tuh orang kagak kenal. Nyari rumah kita, kampung kita, nggak ketemu kan? Aman. Kata siapa? Kata kita. Di sono mentar. Nah ini dia manusia. Tetap diminta pertanggungjawabannya. Nah ini sekarang nih, kenapa? Mohon maaf. Banyak kemaksiatan terjadi, orang-orang yang melanggar hukum, ya dia kadang nggak menyadari. Ditambah lagi mohon maaf didikan agamanya kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kemaksiatan. Modelnya kan macam-macam. Ini namanya otak orang. Otak kita nih kalau nggak dilapisi dengan agama, maksiat mulu. Nah, kita aja yang kadang ngaji di seminggu sekali masih juga, kadang-kadang kelupaan. Bener. Apalagi nggak pernah ngaji. Bablas yang ada. Begini mah boleh kali. Kata dia tuh kan. Emang gak ngapa-ngapa kali. Kata dia orang kagak tahu. Kita aja nih yang tahu. Ini gak boleh nih. Tapi kepepet nih bagaimana? Coba. Ada kayak begitu? Ada. Ya kan? Contohnya gampang. Kita di musola. Sendal kita hilang. Kepepet daripada gue jalan kaki nggak pakai sendal. Sendal siapa? Kayak gue sikat dulu. Ini begitu tuh. Ada nggak? Ada bahasa kepepet kan? Bener nggak? Banyak dah bahasa begitu. Yang kemudian akhirnya apa? Kita menggonta-ganti hukum tanpa kita sadari. Gak usah hal gede-gede deh, kecil-kecil. Gitu kan? Ada buahan. Kita tahu nih punya orang. Kadang-kadang nggak pakai minta kan? Bab satu nggak ngapa-ngapa kali. Bener nggak? Ada yang mudah kita begitu? Ada. Padahal dulu zaman tabi kenal yang namanya ya, ada satu cerita. Ini ayah daripada Imam Syafi'i, namanya Idris. Ya, Imam Syafi'i kan namanya Muhammad, bapaknya Idris, jadi Muhammad bin Idris. Nah ini bapaknya Imam Syafi'i. Kenapa dia punya anak soleh sampai begitu? Karena ketika pada saat dia tengah berjalan-jalan di pinggir kali, tiba-tiba ada delima. Karena dia lapar, akhirnya apa? Diambil tuh delima dari kali. Dia makan. Setelah dia makan, setengah baru dimakan, keingetan. Ini delima ngalir di kali, tentu ada pohon. Pohon itu tentu ada yang punya. Akhirnya apa? Dia susurin. Setelah disusurin, ketemu tuh pepohonan delima. Banyak orang lagi sedang bekerja, dia tanya, pemilik kebun ini siapa? Ada, diantarin. Ketemu. Setelah itu ditanya, ada tujuan apa engkau kemari? Kata pemilik. Kata Idris, sesungguhnya tadi aku sedang berjalan-jalan di pinggir kali, kemudian aku menemukan delima. Delima ini aku makan. Setengah aku makan, aku teringat. Tentu ini ada yang punya. Dan ternyata Tuhan yang punya.
Lalu datang kemari mau ngapain bahasa kitanya? Minta dihalalkan. Apakah Tuhan menghalalkannya? Ternyata si pemilik ini nggak bisa begitu aja. Coba. Kalau model kita, gue bayarin, kan begitu kan? Bang Idris tetap dia. Lalu apa? Bagaimana cara menghalalkannya? Engkau bekerja selama 1 tahun di kebunku ini. Coba bayangin, 1 delima, 1 tahun. Dan kemudian dia bekerja dengan rajin, sesuai dengan perintah Tuhan. Setelah itu, selesai 1 tahun, kemudian dia berkata, Tuhan, saya sudah bekerja selama 1 tahun, apakah boleh saya sekarang pulang? Kata nih tuannya, belum boleh. Kecuali engkau mau menikah dengan anakku. Cuma anakku ini, pertama, matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya gagu, tangan dan kakinya cacat. Dah kira-kira. Ada yang mau? Ada yang mau? Gak mau kita. Gitu kan? Ya. Nah, Idris ini kemudian apa? Pasrah. Kalau begitu, ya saya terima. Kenapa? Demi menghalalkan 1 delima tadi dimakan. Diterimalah. Pas begitu mau acara pernikahan, ditemuin kan dengan calon Istrinya. Ternyata apa? Cantiknya bukan main, semua anggota tubuhnya lengkap. Itu cuma isyarat. Matanya buta, wanita ini belum pernah melihat yang tidak dihalalkan oleh Allah seumur hidup. Telinganya pun sama, belum pernah mendengar yang haram. Mulutnya pun belum pernah ngomong yang nggak baik. Tangan dan kakinya pun belum pernah dipakai untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Akhirnya apa? Dinikahi. Bahasa kitanya milik ini. Kan gitu kan? Ya. Nah, itu. Kenapa yang punya delima ini melakukan itu? Karena dia sadar yang berhak untuk mendampingi putrinya adalah laki-laki yang jujur. Yang di dalam perutnya dia nggak kepengen ada yang haram masuk sedikit pun ke perutnya. Sehingga apa? Dia akan bisa menjaga istri dan anaknya dari segala yang haram. Dan itu langkah laki-laki yang begitu. Akhirnya dijadikanlah menantunya. Dan ternyata apa? Betul. Melahirkan seorang anak yang kita kenal, Imam Syafi'i. Ibunya solehah, bapaknya juga soleh. Wajar kalau anaknya kayak begitu. Usia 6-7 tahun sudah hafal. Gitu kan? Wong makanannya terjamin. Nggak ada yang haram. Dimulai dari kedua orang tua. Sehingga apa? Benihnya juga pilihan. Gitu kan? Usia 10 tahun udah hafal kitab Muwatta. Karangan Imam Malik. Nah, Imam Maliknya yang ngarang kagak hafal, beliau hafal hadis, nggak tanggung-tanggung. 400.000 hadis. Belum ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau baca kitab, beliau itu tuh ditutup sebelah ke tangannya. Dibaca sebelah sini, Bapak. Kalau ini dibuka, ikut apa lu? Kita mau kita pelototin begini. Bener kan? Itu Imam Syafi'i itu begitu. Ya. Sehingga apa? Wajar kalau kemudian beliau pun melahirkan murid yang nggak tanggung-tanggung juga. Siapa diantaranya? Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan nama Imam Hambali. Imam Syafi'i hafal hadis 400.000 lebih. Sedangkan Imam Hambal 1 juta hadis. Berikut dengan sanadnya, matanya, semuanya. Nah kita ngapalin 3 hadis saja nih. Matanya sama sanadnya belum tentu kita hafal 2 hari, gitu kan? Kita paling cuma bisa ngomong, misalnya kayak hadis nih. Paling cuma hadisnya saja. Dari siapa sumbernya tuh, dari Rasul terus hingga sampai sekarang yang meriwayatkan, kita belum tentu hafal. Terus tingkatan hadisnya apa? Kita juga belum tentu ngerti. Gitu kan? Iya. Nah inilah hebatnya orang itu tadi yang menjaga segala sesuatunya dengan baik. Yang diharamkan Allah dia nggak mau nyentuh, dia nggak mau makan. Gitu kan? Lalu imbasnya lagi apa lagi? Ya kedekatan diri kita kepada Allah. Begitu juga doa-doa kita dikabulkan Allah.
Semuanya itu dilandasi dari hal yang tidak diharamkan tadi. Makanya nih, jaga diri kita dari segala yang Allah haramkan. Insya Allah kalau dengan begitu doa kita dikabulin, kedudukan kita juga dekat dengan Allah, dan segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan dalam hidup kita ini salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Paham ya? Insya Allah. Ya. Ada yang ditanyain? Kalau soal mangga itu bang, pinggir jalan nih, punya orang pinggir jalan nih, wah boy itu boy petik boy rujak pas gitu, kita petik aja bang, ngomong bang minta ya udah ambil gitu. Atau dia bilang aku mau jalan. Malu itu. Ya. Ini gimana itu? Di luar. Iya, iya dalam ganggu jalan. Iya. Ini Udah. sama, terbalik ya. Yang terbaiknya minta dulu, baru petik. Jangan metik dulu baru minta. Lah ibunya mau ngomong apa? Coba. Udah dipetik nih, kita baru ngomong. Kan mau ibunya mau ngomong apa? Gitu kan? Artinya apa? Minta kehalalannya dulu, baru kemudian ambil. Kalau kata yang punya, boleh silahkan, nggak apa-apa. Gitu kan? Halal sudah kita petik. Tapi kalau misalnya kita petik dulu, minta ya kehalalannya. Nah, ini kejadian kayak begini. Mau ngapain lagi? Kalau yang punya bilang, nggak bisa, harus bayar. Ya bayar. Gitu kan? Jadi hal yang demikian jangan dibiasakan. Kenapa? Karena terus terang, dosa-dosa yang kita anggap remeh, ini yang membuat kita celaka. Ya, dosa-dosa yang anggap kita remeh ini membuat kita celaka. Dan terkadang dosa-dosa ini kita nggak pedulikan. Padahal apa? Itu yang mungkin membuat kita menjadi sulit dalam kehidupan dunia. Artinya apa? Jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Dan begitu juga jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Kadang-kadang tuh kita ngomong bang begitu, itu juga bisa. Nah jangan anggap remeh. Contoh seperti ini, kita infak ya, antara orang kaya sama orang susah. Orang kaya ngomong, lu infak timbang 5.000, gua nih 500.000. Belum tentu tuh banyakan yang 500.000. Kenapa? Bisa jadi yang 5.000 ini dia lagi mikir buat jajan anak, ya kan? Iya. Buat beli beras. Orang 5.000-5.000-nya. Nah kalau yang kaya 500.000, beras di rumah banyak, duitnya juga banyak. Kan begitu kan? Jadi jangan anggap remeh segala sesuatu. Kebaikan yang dilakukan oleh siapapun. Jelas ya? Insya Allah. Ya, ada lagi? Kalau soal sogok menyogok tuh, kalau kita ibaratnya bikin surat-surat lah, ibaratnya bikin SIM, kan dalam aturannya kan cuman berapa gitu kan, terus kita diwajibkan bayar segini baru jadi gitu. Iya. Nah, Nah, disinilah yang tadi dibilang. Ketika suatu hukum sudah ditetapkan, mau hukum di dalam Al-Quran, hadis, ataupun hukum negara, kemudian dilanggar, maka ini menjadi satu kesalahan. Nah, karena perbuatan satu orang ini kemudian dianggap wajar dan legal, akhirnya yang lain pada ngikut. Aparatnya ngikut, masyarakatnya juga ngikut. Kan kalau misalnya aparatnya mau disogok nggak bisa, masyarakat juga takut, pasti takut, nggak bakalan dikenain. Tapi kan aparatnya bisa ada cincai, gitu kan? Akibatnya masyarakat yang anggap nggak pakai perlu tes-tesan, gitu kan? Iya. Langsung bayar aja, beres, gitu kan? Yang tadinya prosesnya misalnya seminggu, karena dibayar lagi bisa lebih cepat, gitu kan? Maka wajar yang terjadi. Apa kemudian imbasnya? Terjadi banyak kecelakaan. Karena SIM-nya SIM tembakan. Bener kan? Benar. Coba kalau misalnya betul hasil ujian, mereka dalam mengendarai pun taat hukum, patuh rambu-rambu, dan hati-hati. Hati-hati. Bener kan? Ya. Tapi karena hukum ini dari awal pembuatannya saja sudah dipermainkan, apa yang terjadi di jalan? Coba lihat. Masalah. Yang penting kan dia bisa nyupir, intinya kan begitu kan? Dia bisa berkendara, intinya itu. Soal aturan hukum, rambu-rambu dan sebagainya. Mohon maaf nih, sekarang pada nyupir, tanya rambu-rambu, apal semua apa enggak aturannya? Coba dah.
jalan menikung misalnya gitu kan, kecepatan sekian, kan jarang kan? Nah, ini yang terjadi ya. Jadi efeknya, justru efeknya ketika kita tidak taat hukum, maka efeknya yang kita khawatirkan. Itu salah satunya itu tadi, terjadi banyak kecelakaan. Benar nggak? Atau kalau ngantuk kan hukumnya begitu, istirahat dulu, tiduran dulu. Tapi dia paksain. Akhirnya apa? Kan begitu kan? Nah, itu. Jadi apapun itu, ketika hukum sudah dilanggar, maka efek ke belakangnya pasti ada kejadian. Jelas ya? Insyaallah. Ya. Ada lagi? Oke, mangga lagi. Ada? Bang, nanya. Nanya. Bisa nggak bang? Tanya loh. Mimpi digigit dinosaurus bang. Kalau di mimpi digigit ular, biasanya sih di mimpi digigit ular, jadi bukannya mimpi. Terus tanya di belakang. Kamu bilang ya, di kebun. Ya, kalau ada yang tanya lagi ya, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.